Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama bersekutu. Kita datang karena kita mau memuji-muji Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati persekutuan, kita berdoa, dan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah gereja Bapak Ibu ya, tempat di mana hidup kita dibangun ya, menjadi rumah rohani bagi kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Gereja bukanlah persekutuan sosial, tetapi tubuh Kristus yang harus hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Saya masih akan berbicara tentang kasih ya, karena memang rencana bulan ini kita akan berbicara tentang kasih. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih yang radikal, kasih yang tidak seperti kasih dari dunia ini, tetapi kasih Allah, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang rela berkorban, kasih yang seperti kasih Allah kepada kita. Pagi ini saya akan mengajak kita untuk belajar bersama-sama tentang bagaimana kita mengasihi atau menjadi sesama bagi setiap orang yang kita jumpai. Ya, menjadi sesama yang mengasihi. Ya, kita mau apa yang kita pahami sepanjang 3 minggu belakangan ini kita mau terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana saya, bagaimana saudara, kita semua menjadi sesama bagi setiap orang, bagi semua orang menjadi sesama yang mengasihi. Bapak Ibu mau menjadi sesama? Amin. Ini panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 10, ayat 25 sampai 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia
Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu berbicara tentang kasih, berbicara tentang mengasihi atau menjadi sesama ya untuk semua orang yang kita jumpai. Maka ada satu pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita jawab dengan jujur ya. Bagaimana sikap kita ketika di hadapan kita ada situasi di mana kasih itu harus dinyatakan, di mana kasih itu harus diberikan. Harus kita akui Bapak Ibu bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen itu diuji bukan dalam perkara-perkara besar. Seringkali bukan dalam hal-hal berat besar. Tetapi dalam hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang setiap hari kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berkaitan dengan tindakan kasih. Setiap hari itu ya. Sebagai contoh, tentunya kita pernah berjumpa dengan seorang yang meminta-minta ya karena mungkin dia sedang dalam kesulitan. Saat itulah kita diuji. Apakah kita mau menjadi sesama bagi orang itu atau tidak? Apakah kita memilih untuk menolong atau memilih untuk tidak menolong karena alasan tertentu? Seperti yang dilakukan oleh seorang imam dan seorang Lewi itu. Saat kita melihat orang yang meminta-minta, tidak jarang kita tidak mau mengulurkan tangan karena kita punya banyak alasan. Dasar pemalas. Dasar orang enggak benar, kan begitu ya. Kita menghindar, kita tidak mau menyatakan kasih. Padahal itu juga ujian bagi kita Bapak Ibu ya. Mungkin kita melihat seorang teman yang sedang menghadapi pergumulan yang hebat dalam hidupnya, seorang teman, seorang saudara seiman yang mengalami masalah dalam hidupnya, tetapi kita berpikir, saya tidak mau terlibat dalam masalahnya, saya tidak mau kesulitan di kemudian hari. Tidak jarang kita melakukan itu. Atau mungkin kita sibuk dengan berbagai macam kegiatan rohani, ya. Kita sibuk dengan kegiatan pelayanan, tetapi kita lupa untuk memperdulikan saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ujian hidup sehari-hari. Mungkin anak-anak di rumah tidak sadar bahwa kalau melihat mama sedang sibuk sendiri, kerepotan sendiri, lalu setelah makan ada tantangan, cuci piring sendiri atau taruh di tempat cuci piring dan pergi, kan begitu. Ketika melihat ayah atau papa sedang melakukan sesuatu, membutuhkan pertolongan, kita memilih untuk menolong atau tidak. Itu tantangan Bapak Ibu ya. Dan yang kita lihat seringkali kita berusaha untuk membatasi kasih kita kepada orang-orang tertentu. Dengan apa? Dengan berbagai macam alasan. Aku tidak kenal dia, aku sibuk, aku lagi ada urusan, aku tidak bisa menolong. Pertanyaannya adalah apakah kasih yang sejati itu hanya terbatas kepada orang-orang tertentu? Bapak Ibu kita ini seringkali pilih-pilih kan. Saya masih ingat ya, mungkin saya pernah ceritakan om saya sekarang sudah meninggal. Pada waktu itu dia bermotor ke satu tempat, kemudian ada kerumunan orang ya karena ada kecelakaan di situ, kecelakaan sepeda motor. Dia cerita sama saya. Aku berpikir dalam hatiku, wis mati wae, memang ugal-ugalan gitu saudara ya. Lalu dia kabur. Nggak lama ada yang menghentikan dia. Pak itu ponaanmu. Berhenti nggak saudara? Halo? Berhenti. Berhenti. Ini kita saudara. Pak itu ponaanmu. Langsung saudara, balik. Kita seringkali membatasi kepada siapa kita akan mengasihi.
Tetapi kita sudah belajar beberapa minggu ini, kasih itu tidak bersyarat. Kasih itu adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih sejati, kasih yang radikal adalah kasih yang rela berkorban. Mari Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita bisa menjadi sesama bagi orang lain melalui perumpamaan ini. Ya, yang menarik perhatikan perumpamaan ini muncul dari sebuah pertanyaan seorang ahli Taurat yang ditujukan untuk mencoba Yesus. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini adalah perumpamaan yang sangat penting karena ini menyangkut kehidupan yang kekal. Kita harus memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Ya, ini bukan sekedar pertanyaan untuk mendapatkan wawasan teologi, tidak Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang mengungkapkan isi hati manusia yang seringkali membatasi kasihnya hanya kepada orang-orang tertentu. Pertanyaan ini mengungkapkan ya keadaan manusia yang egois. Ini cerminan hati manusia yang seringkali mencari alasan-alasan untuk tidak mengasihi sesamanya. Mari kita melihat bagaimana Yesus melalui perumpamaan ini mengajarkan bahwa kasih yang sejati itu tidak ada batasnya. Amin. Amin. Tak terbatas kasih-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Kuasanya tak terbatas, kasih-Nya tak terbatas. Bahwa ternyata kasih yang sejati itu Bapak Ibu tidak terbatas kepada orang-orang yang seagama. Tidak terbatas pada orang-orang yang sesuku. Tidak terbatas pada orang-orang yang sama latar belakang sosialnya. Tetapi kasih yang sejati itu harus ditunjukkan dalam tindakan yang nyata kepada siapapun, perhatikan. Kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Amin. Kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Mari kita akan melihat beberapa prinsip yang sangat penting dari perumpamaan ini. Yang pertama perhatikan bahwa ternyata kasih kepada Allah itu harus diwujudkan ya di dalam kasih kepada sesama. Ini sangat penting. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, maka kasih kita akan Allah harus kita wujudkan dalam kasih kita kepada sesama. Kalau suami mengasihi Allah, dia akan mengasihi istri dan anak-anaknya, mengasihi keluarganya, mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kan begitu. Kalau seorang istri mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya. Demikian juga orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua. Di antara kita semua sebagai tubuh Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mengaku mengasihi Tuhan, maka kasih kita kepada Tuhan harus terwujud di dalam kasih kita kepada sesama. Kita melihat tadi ayat 25, ya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia itu menyangkut kehidupan kekal. Saya membaca di sini bahwa pertanyaan dari ahli Taurat ini mengungkapkan siapa sebenarnya ahli Taurat itu. Ahli Taurat itu mengetahui Bapak Ibu ya, tetapi tidak melakukan. Ahli Taurat itu adalah orang yang mengerti hukum kasih. Dia tahu hukum itu dengan sangat tepat, tetapi tidak melakukan. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa kasih yang kita pahami atau mengetahui hukum, mengetahui kebenaran itu tidak cukup. Kita harus melakukan kasih. Amin. Kita harus bertindak di dalam kasih. Kita melihat bagaimana orang ini bertanya, guru apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Siapa yang bertanya seperti ini? Seorang ahli Taurat Bapak Ibu ya. Ahli Taurat itu bukan orang sembarangan. Seorang yang
memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang kitab suci. Seorang yang memiliki pemahaman akan kebenaran. Tetapi dari pertanyaannya kita bisa mengetahui siapa orang ini. Orang ini sekalipun banyak pengetahuannya, banyak pengertiannya, tetapi dia masih tidak tahu bagaimana cara, ya, bagaimana jalan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ada banyak orang ya yang memiliki wawasan teologi yang sangat baik, bahkan dia pendeta sekalipun gelarnya sangat banyak. Sudah dokter, masih ada M apa, dan lain sebagainya. Tapi masih juga tidak paham tentang bagaimana beroleh keselamatan itu. Nah, Yesus menjawab tidak dengan langsung ya, tetapi dia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Sebab ini ahli Taurat, dia pasti ngerti isi Alkitab. Apa yang kamu baca di sana? Ya. Jadi kalau ada orang ahli Taurat bertanya sesuatu, Pak, ini bagaimana mengatasi ini? Apa yang kamu baca di Alkitab? Kan begitu ya. Apa yang ditulis dalam Alkitab? Ini ahli Taurat ini kan begitu ya. Lalu ahli Taurat itu menjawab dengan sangat tepat ya. Benar sekali. Dia mengutip dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5, dari Imamat 19 ayat yang ke-18. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus mengatakan apa? Jawabmu itu benar, tepat, 100 nilainya. Dan dia menegaskan apa? Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya? Bahwa ahli Taurat itu ngerti kebenaran, tetapi itu tidak cukup. Tahu kebenaran itu tidak cukup. Yesus menekankan bahwa mengetahui saja itu tidak cukup. Kita harus melakukan kebenaran itu. Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Mengerti hukum Allah tidak cukup. Kita perlu melakukan setiap hukum Allah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Mengerti hukum kasih tidak cukup, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman yang sejati bukan hanya soal pengetahuan, soal memahami hukum, tetapi bagaimana kita menghidupi hukum itu di dalam kasih, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ini yang menjadi sangat penting. Menerapkan itu dalam kasih. Banyak orang Kristen ya, tahu tentang Alkitab. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menjalankan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kasih kepada Allah harus dinyatakan di dalam kasih kita kepada sesama. Amin. Kalau kita mengaku mengasihi Allah, kita mengenal kebenaran Allah, kita mengenal hukum-hukum Allah, tetapi kita tidak melakukannya, maka itu sia-sia. Kasih kita kepada Allah harus terwujud di dalam kasih kita kepada sesama. Ini yang menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Kenapa itu penting? Sebab kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu ya. Enggak bisa. Saya enggak bisa di satu saat mengasihi Allah tetapi membenci saudara saya. Tidak bisa. Kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan ya dengan kasih kita kepada sesama. Lihat perkataan Tuhan Yesus itu. Bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah dua hukum yang tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu berbicara kasih kepada Allah itu berarti bahwa kita menempatkan Dia di atas segala-galanya. Amin. Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup ini. Siapa Bapak Ibu? Yesus. Allah harus yang menjadi yang pertama, yang terutama. Dikasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, menjadikan Dia yang terutama dalam kehidupan kita, dengan segenap hati kita mengasihi Dia, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan di bagian lain dikatakan dengan segenap kekayaan kita mengasihi Tuhan, kita menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini bukan sekedar perasaan, sekedar emosi. Ya, seringkali kita kalau nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, sambil air itu keluar dari mata, dari hidung dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu nyata dalam tindakan kita? Ini harus menjadi komitmen Bapak Ibu ya, komitmen dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kasih kepada Allah ini harus terwujud dalam kasih kita kepada sesama. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi sesama itu adalah bukti kalau kita itu mengasihi Allah. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Wow. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dengan kata lain saya dapat mengatakan bahwa tidak mungkin kita ini benar-benar mengasihi Allah tetapi mengabaikan saudara kita. Kita tidak mungkin benar-benar mengasihi Yesus sementara kita membenci sesama kita. Itu menjadikan kita pendusta Bapak Ibu ya. Makanya kata Paulus, hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain. Saling mengasihi. Dalam Galatia pasal yang ke-6 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Karena dengan demikianlah kita menggenapkan hukum Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita katakan tentang ini Bapak Ibu? Ibadah kita kepada Tuhan itu seharusnya berdampak pada cara kita memperlakukan orang lain. Kalau saya rajin berdoa, kalau saya rajin baca Alkitab, kalau saya rajin bergereja, rajin melayani, maka saya akan mengasihi orang-orang yang saya jumpai. Amin Bapak Ibu. Semakin orang rajin ke gereja itu semakin mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai orang tua ngomong gini, oh anakku nang gereja isuk sampai bengi tapi ya wis gak peduli sama papai sama mamai gitu. Kalau pelayanan luar biasa tapi membenci, ada kepahitan, ada iri, ada dengki Bapak Ibu. Ini gak benar, ini menjadikan kita pendusta. Jadi jangan sampai kita mengakui Tuhan tetapi tidak peduli kepada sesama kita. Sekali lagi, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semakin kita giat di dalam Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita giat mengasihi sesama, semakin kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu gereja, itu orang percaya, itu anak-anak Tuhan. Dan kasih itu adalah bukti bahwa kita adalah murid Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengatakan di ayat yang keberapa tadi, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Artinya kasihi sesamamu. Jadilah sesama untuk orang-orang yang kamu temui, maka kamu akan memiliki hidup. Tidak berarti bahwa keselamatan itu buah dari perbuatan baik kita, tidak. Tetapi keselamatan itu akan membuahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin.
Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus Bapak Ibu, kita pasti akan dapat melakukan kebaikan ini. Tanpa keselamatan terlebih dahulu kita sama sekali tidak bisa berbuat baik. Karena semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Yesus tidak hanya setuju dengan jawaban dari ahli Taurat itu, tetapi perbuatlah demikian, maka engkau hidup. Ini adalah perintah bagi saudara dan saya juga, bahwa kasih itu tidak harus hanya diketahui, tetapi harus dilakukan. Sekali lagi, kasih bukan teori, ya, kasih itu bukan sekedar emosi, tetapi harus dinyatakan dalam tindakan yang nyata. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, demikian juga kasih tanpa dinyatakan dalam tindakan, itu juga tidak ada artinya. Sekali lagi Bapak Ibu, kekristenan yang sejati itu bukan soal menghadiri gereja, melakukan ibadah yang wow, seremoni-seremoni yang luar biasa. Bahkan kita menciptakan gedung gereja seperti ruangan konser, kita bisa bergerak, menari, dan kita merasa bertumbuh di situ, merasa wih luar biasa. Tetapi kekristenan yang sejati itu adalah bagaimana kita hidup setiap hari dengan menyatakan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Kalau cuma untuk loncat-loncat nari di gereja semua bisa. Ayo putar yo, ku kan menari. Semua bisa kan? Ku kan menari. Tapi ketika ada orang membutuhkan, saudara bisa mengulurkan tangan. Saudara mau berkorban. Saat ada berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, kekasih kita. Saudara mau datang? Sekalipun sibuk. Amin. Waduh, ada latihan. Latihan apa? Macam-macam. Haleluya Bapak Ibu. Seharusnya kalau ada pengumuman duka cita, satu gereja datang di tempat duka itu. Oh nggak ada yang amin ya. Tapi kalau kita nyanyinya ada Gusti Yesus beres, waduh tepuk tangannya luar biasa. Yes, tapi ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan nggak beres saudara. Begitu. Jadi sekali lagi bukan soal kita menghadiri gereja, menciptakan ritual yang luar biasa, musik yang seperti konser, kan begitu ya. Tapi bagaimana kita menyatakan kasih setiap hari kepada orang-orang yang kita jumpai. Mari Bapak Ibu, kasih kepada Allah tanpa kasih kepada sesama, itu maaf, itu adalah kemunafikan. Kita menjadikan diri kita pendusta. Jika kita mengaku mengasihi Tuhan, kita aktif dalam pelayanan, tetapi kita tidak suka peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka ada yang salah dengan iman kita Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari mengasihi sesama bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam tindakan. Mari kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Amin. Amin. Apakah kita hanya akan berkata, aku berdoa untukmu, tapi kita tidak melakukan sesuatu yang dapat kita lakukan. Seperti aku doakan kamu selamat ya, pakailah baju hangat, minumlah coklat panas supaya badanmu segar. Tetapi kita hanya mengatakan seperti itu tanpa mengulurkan tangan untuk membantu. Kasih harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, berbicara tentang siapakah sesamaku. Pertanyaan ini muncul dari sikap membela diri. Sikap menghindar dari tanggung jawab. Ya, kita membaca di ayat 29. Ayat 29 ya. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan seterusnya
dan seterusnya. Kita melihat ada perumpamaan itu. Tentang seorang imam yang tidak mau menolong, seorang Lewi yang juga tidak mau menolong, tetapi seorang Samaria yang murah hati, yang mengulurkan tangannya untuk menolong seorang yang dirampok habis-habisan oleh penyamun itu, yang dipukuli dan dibiarkan setengah mati di pinggir jalan. Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan untuk mencari celah menghindari tanggung jawab. Dia tahu persis bahwa Yesus mengatakan, lakukan apa yang kamu ketahui, perbuatlah itu, maka kamu akan hidup. Dan orang ini berpikir, wah, aku tidak bisa melakukan itu. Lalu dia bertanya, siapakah sesamaku manusia itu Tuhan? Bapak Ibu, sekali lagi, mengapa dia bertanya seperti itu? Karena dia mau membatasi lingkup kasihnya. Dia tidak mau mengasihi semua orang. Dia hanya mau mengasihi orang-orang tertentu, ya. Mungkin dia hanya berpikir bahwa sesamaku itu hanya sesama orang Yahudi. Karena dia adalah seorang ahli Taurat. Dia ingin jawaban sesamaku itu adalah teman-teman dalam satu komunitasku, bukan semua orang. Sesamaku adalah orang-orang yang pro dia, orang-orang yang baik kepadanya, itu sesamaku. Tetapi Yesus memperluas pemahamannya tentang kasih, bahwa kasih itu tidak boleh dibatasi oleh perbedaan-perbedaan yang ada di antara umat manusia. Apakah itu suku, apakah itu agama, ataupun status sosial atau hal-hal yang lain. Kasih tidak boleh dibatasi oleh perbedaan-perbedaan itu. Mungkin masih banyak di antara kita ya yang masih punya pikiran seperti ahli Taurat ini. Jujur kita lebih mudah mengasihi orang-orang yang kita kenal ya. Ya terutama mengasihi saudara sendiri itu ya kita pasti bisa melakukan itu lebih mudah. Seperti om saya yang sudah almarhum itu. Ketika ada kecelakaan jeder, udah ada kerumunan orang, dia jalan aja. Biar mati aja, memang ugal-ugalan. Tapi dipanggil orang, Pak, ponaanmu itu Pak. Set, berhenti saudara. Balik dia dan melakukan sesuatu. Mungkin sesamaku itu adalah orang satu gereja, nanti dipersempit lagi satu pelayanan, ya, satu tim di pelayanan itu lebih diperpendek. Tetapi tidak demikian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi semua orang. Sekalipun dia berbeda, bahkan kasih yang radikal itu mengasihi musuh kita sekalipun. Amin. Berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, yang menganiaya kita. Kalau kita melakukan itu, maka dikatakan engkau beroleh hidup. Kita membuktikan bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Bapak Ibu, perumpamaan ini menceritakan sebuah kasih yang melampaui batas pemikiran manusia. Kasih yang radikal, kasih yang tidak sama seperti kasih yang ditunjukkan kepada dunia. Sekarang coba perhatikan tentang imam dan orang Lewi dalam perumpamaan itu Bapak Ibu ya. Ya, Yesus mulai menceritakan perumpamaan ini, menghadirkan 3 tokoh utama ya. Yang pertama adalah seorang pria yang dirampok dan dianiaya. Tentunya kita hafal cerita ini ya. Ada seorang yang sedang dalam perjalanan ke Yeriko. Dan dalam perjalanan itu dia diserang oleh penyamun-penyamun, oleh para perampok itu dia dirampok, tidak hanya itu dia dipukuli, dirampas hartanya habis-habisan, dan ditinggalkan setengah mati di pinggir jalan. Apa yang dapat kita pelajari dari sini Bapak Ibu, bahwa dalam perjalanan pada waktu itu dari Yerusalem ke Yeriko itu rute yang berbahaya. Ya, rute yang terkenal sangat berbahaya. Ada banyak perampok.
Ada banyak kejahatan di jalan itu. Ini menggambarkan bahwa kejahatan dan penderitaan itu bisa saja kita alami kapan saja. Bapak Ibu, di dunia ini ada banyak bahaya. Amin. Tiba-tiba kita mengalami pergumulan, tiba-tiba kita mengalami persoalan, tiba-tiba kita mengalami masalah, kan seperti itu. Saya minggu ini sudah melayani penguburan dua pendeta. Ya, hari Selasa yang lalu saya ke Kesamben di Kediri. Kemudian hari Kamis yang lalu saya di Tegal Trimo, Banyuwangi. Baru 3 bulan istrinya meninggal, dikuburkan, dia sendiri meninggal. Sementara kami melayani pemakaman, jemaat yang merawat dia, karena waktu sakitnya dia kurang tidur, meninggal di kuburan, saudara. Tiba-tiba, kejang, meninggal. Kalau mau cerita yang lain, ada pendeta yang mengalami kecelakaan juga. Mengalami persoalan demi persoalan. Banyak hal yang harus dihadapi. Jemaat apalagi kalau mau kesaksian, banyak pergumulan. Bapak Ibu, kejahatan dan penderitaan itu bisa saja terjadi kapan saja. Setiap orang itu bisa jadi korban. Korban ketidakadilan, korban kesulitan, korban penderitaan. Makanya dibutuhkan sesama yang bisa menolongnya. Amin. Amin. Kalau saya diam-diam di Jogja itu, waktu saya sehabis pulang dari rumah sakit, saya mengantar Jihu dulu di kosnya, kemudian sudah mau dekat penginapan, diam-diam di lampu merah, tiba-tiba mungkin mobil saya cantiknya luar biasa ya. Ada mobil lain yang jatuh cinta, lalu disiumlah pantat mobil saya dengan mobil lain. Jedor gitu, saudara. Untung mobilnya lebih kecil. Kalau mobilnya tronton, saudara. Belakang langit biru, ada mahkotaku. Ada banyak masalah. Tidak habis-habisnya. Setiap orang bisa jadi korban. Makanya dibutuhkan menjadi sesama bagi orang lain. Dan setelah pria ini tergeletak, saudara, datanglah 2 orang yang seharusnya bisa menolong, tetapi mereka justru melewatkan begitu saja orang itu. Bayangkan, saudara, Tuhan yang mengasihi seluruh isi dunia ini tentunya menginginkan anak-anaknya untuk menyatakan kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Imam itu tidak menolong, saudara. Dia lewat di jalan itu, melihat korban itu, betapa menyedihkan orang itu. Tetapi melewatinya begitu saja, tidak menolongnya, tidak melakukan sesuatu. Padahal dia adalah seorang pemimpin agama yang seharusnya menunjukkan belas kasihan. Tetapi dia lebih memilih untuk mengabaikan orang yang menderita itu. Pemimpin agama, imam. Mengapa imam ini tidak menolong? Mungkin dia takut menjadi najis, saudara ya, karena imam yang menyentuh orang yang terluka seperti itu bisa menjadi najis. Atau mungkin dia terburu-buru karena ada tugas pelayanan yang sedang menantinya. Dia berpikir bahwa tugas keagamaanku jauh lebih penting daripada menolong orang yang sekarat itu. Mungkin dia berpikir, it's not my business, ini bukan urusanku, ini bukan tanggung jawabku, mungkin dia berpikir seperti itu. Gak urusan, EGP, emangnya gue pikirin kan begitu ya. Nah kadang kita terlalu sibuk dengan urusan keagamaan, urusan kerohanian, tetapi lupa menjalankan kasih, menerapkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, pelayanan kepada Tuhan tidak boleh menghalangi kita untuk berbuat kasih kepada sesama. Amin. Tidak boleh. Kita harus bisa menunjukkan kasih di saat-saat kita harus menunjukkannya. Sekali lagi, kesalehan yang sejati itu ditunjukkan oleh tindakan kasih. Kemudian orang Lewi juga enggak nolong loh, saudara ya.
Ya, Lewi itu adalah seorang yang bekerja di bait Allah. Dia juga seorang yang melayani Tuhan. Tetapi seperti imam tadi, orang Lewi ini juga melewati korban itu tanpa melakukan apa-apa. Mungkin dia takut jangan-jangan perampoknya masih sembunyi. Kalau aku tolong nanti aku jadi korban juga. Atau mungkin dia tidak mau mengambil resiko dengan repot-repot membantu. Bapak Ibu, itu seringkali menjadi alasan ya. Ya kadang kita tidak menolong orang lain karena kita takut repot ya. Wah susah repot. Kita tidak mau terkena dampaknya juga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi kasih yang radikal, kasih yang sejati itu menuntut keberanian untuk bertindak. Menuntut keberanian untuk mengulurkan tangan. Jangan menjadi orang yang hanya melihat tetapi tidak peduli. Ini pelajaran penting bagi kita. Bapak Ibu, Yesus menghadirkan seorang imam dan seorang Lewi ini sebagai contoh keagamaan tanpa kasih, kan begitu ya. Keagamaan tanpa kasih. Tokoh-tokoh agama yang tahu hukum Taurat, yang melayani Tuhan, tetapi gagal hidup dalam kasih yang sejati. Mereka orang-orang yang sibuk dengan ritual keagamaan, tetapi mengabaikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita tidak boleh bersikap seperti itu. Amin Bapak Ibu. Jangan menghindar kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan sampai kita menjadi tipe-tipe orang yang rajin beribadah, tetapi tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Beberapa waktu yang lalu Nathanael telepon saya, "Pak, kenapa nak? Tadi waktu ngisi bensin, ada bapak-bapak nemui saya Pak. Mau ngapain? Dek, saya ini mau pulang ke Semarang tapi nggak punya uang. Uang saya habis." Terus kamu piye Tan? Aku bilang gini, "Pak, aku bantu sedikit ya, supaya bisa menolong." Dia kasih 20.000. "Cukup Pak." Dalam hati saya berbunga-bunga. Lawang makanmu aja sedino mek 50.000 ngowe 20.000 saudara. Lak poso saudara sedino. Nathan itu uang makannya 50.000 sehari. Belum bensin, belum laundry saudara. Dia kasih 20.000, hati saya berbunga-bunga. Tuhan memberkatimu nak, saya bilang gitu. Enggak kurang Pak ya. Lebih dari cukup karena kamu memberi dari apa yang tidak kamu punya banyak. Tapi nanti saya akan mengajarkan di sini Bapak Ibu ya. Kalau kita punya lebih, menolong itu harus total. Amin. Amin. Ini saya bangga. Cuma saya enggak bangga, mari ngono lek duit kurang telepon bapak. Kan gitu ya. Tapi bukan seperti itu. Tapi saya melihat ini luar biasa. Saya bersyukur. Dia tolong. Nah, Yesus mengajarkan Bapak Ibu bahwa agama tanpa kasih itu sia-sia. Coba 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Mari kita mengingat ayat ini lagi. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin.
Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 mengatakan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan bertanya siapa sesamaku, tetapi jadilah sesama untuk semua orang. Amin. Karena inilah yang membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita belajar dari orang Samaria yang berbelas kasih. Ya. Ini luar biasa. Ketika kita membaca tentang orang Samaria ini, ternyata dia adalah sesosok orang atau sosok yang tidak terduga. Sosok yang tidak terpikirkan Bapak Ibu. Ini sangat mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena orang Samaria itu adalah musuh bebuyutan dari orang Yahudi. Musuh bebuyutan dari orang yang menjadi korban ini Bapak Ibu ya. Sejarah mencatat bahwa orang Yahudi itu saling membenci dengan orang Samaria. Mereka saling menghindari. Tidak ada kasih di antara mereka. Nah, orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu najis. Tidak murni secara ras, tidak murni secara agama. Mereka adalah orang-orang campuran, orang-orang Yahudi campuran. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, maka sisa-sisa orang ini sudah kawin-mawin dengan orang-orang non-Yahudi. Jadi ini campuran, bahkan agamanya pun dianggap gak jelas gitu ya. Sehingga orang Yahudi yang asli ini tidak pernah bergaul, tidak pernah bekerja sama dengan orang-orang Samaria. Tetapi justru dalam perumpamaan ini Yesus mengungkapkan bahwa orang Samaria ini yang menunjukkan belas kasihan Bapak Ibu. Ini mengejutkan, surprise. Mungkin ketika ahli Taurat ini mendengar, lewatlah seorang imam lalu meninggalkan, masa imam meninggalkan, gak mungkin lah. Lalu datanglah seorang Lewi, gak mungkin juga lah. Tapi kok meninggalkan ketika dengar cerita, lalu lewatlah orang Samaria, aduh tambah dibunuh orang itu. Tapi ternyata mengejutkan, justru orang Samaria ini yang memberi pertolongan. Amin Bapak Ibu. Kasih itu tidak mengenal batas etnis, perhatikan itu. Tidak mengenal batas budaya, tidak mengenal batas agama, batas sosial, atau yang lain sebagainya. Makanya kenapa saya seringkali tidak suka kalau kita terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya kelompok individual, yang homogen. Ya, pada akhirnya kita didorong untuk hanya mau dekat yang homogen. Pengusaha kumpul, pengusaha, petani kumpul, petani. Kan begitu kan? Remaja nggak mau kumpul orang tuanya, anak-anak nggak mau dekat sama anak kaum muda. Kita ini dalam mengasihi itu tidak terbatas, heterogen. Inilah gereja, kalau kita bisa saling menerima sekalipun kita berbeda-beda latar belakang. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, 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 kuning. Enggak ya? Kuning, hitam, putih, merah, semua harta indah. Hitam indah Bapak Ibu? Hitam indah? Manis saudara. Amin. Enggak boleh terbatas. Dan orang Samaria ini bertindak dengan sangat luar biasa. Coba bagaimana dia melakukan kasihnya itu. Yang pertama-tama, dia melihat dengan mata yang penuh belas kasihan. Ini pertama yang penting. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah ia oleh belas kasihan. Saya yakin Nathan tergerak dengan belas kasihan. Sehingga dia mengeluarkan 20.000 uangnya. Dari 50.000 uang sakunya di hari itu. Saya berdoa Tuhan kiranya itu belas kasihan. Saudara, perbedaan dengan imam dan orang Lewi itu adalah respon hatinya. Imam
Dan orang Lewi itu melihat tetapi tidak peduli. Banyak orang yang lihat tetapi tidak peduli, dingin. Tapi orang Samaria ini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang membedakan, kita semua punya mata untuk melihat, tetapi yang membedakan sikap hati kita, ada kasih sayang enggak Bapak Ibu ya? Kita lebih suka ngejudge, menghakimi, sehingga orang enggak mau dekat dengan kita, enggak kerasan dengan kita, seolah-olah kita yang terbaik. Ingat perempuan yang berzina itu. Semua orang menjudge, membawa batu, dia pantas untuk mati. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Semua di sini, dari yang tua sampai yang muda, siapa yang tidak berdosa, lempar batu terlebih dahulu. Tak seorang pun melakukannya. Kenapa Yesus tidak melakukan itu? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia melihat 5.000 orang lapar, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu, kasih yang sejati dimulai dari hati. Hati yang peka. Hati yang penuh belas kasihan. Jika kita ingin menjadi sesama bagi orang lain, kita harus melatih kepekaan kita terhadap penderitaan orang lain. Memang kita tidak punya banyak hal untuk dilakukan atau untuk diberikan, tetapi selalu ada hal yang bisa kita berikan. Amin. Selalu ada hal yang bisa kita berikan. Kemudian apa? Dia bertindak dengan pengorbanan Bapak Ibu. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini bicara soal apa? Bertindak dengan pengorbanan. Dia mendekati orang yang terluka itu. Meskipun dia punya kesempatan untuk menghindar karena gak ada orang lain. Tetapi dia membalut luka-lukanya, artinya apa? Dia rela mengotori tangannya, saudara. Ini pengorbanan. Dia menggunakan minyak dan anggurnya untuk menolong orang ini. Saudara, kalau zaman dulu tidak ada alkohol. Kalau orang terluka dikasih anggur, ya diolesi dengan minyak. Dan itu bukan barang yang murah. Dia merawat orang itu dengan baik. Dia menempatkan di keledainya. Dia turun dari keledainya. Dan dia menuntun keledai itu sampai ke tempat penginapan. Ke tempat yang aman untuk merawat orang itu. Bapak Ibu, ini bukan sekedar bantuan yang minimal. Ini bantuan yang total. Amin. Total Bapak Ibu. Turun. Membalut luka, setelah mengoles dengan minyak dan anggur, menaikkan di keledainya sendiri, dibawa ke penginapan, dirawat di tempat yang aman, dikasih uang 2 dinar, kalau kurang 2 hari lagi aku datang, aku akan bayar sisanya. Bayangkan itu. Bukan sekedar bantuan minimal, tapi ini bantuan total. Mari Bapak Ibu. Kasih yang sejati bukan hanya berkata aku peduli, tetapi melakukan tindakan pengorbanan. Ya, sudah waktu, tenaga, biaya, belum lagi keamanan diberikan. Dan yang sungguh luar biasa, dia berkomitmen menolong sampai tuntas. Kita membaca di ayat yang ke-35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar, masih ngasih uang lagi kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika engkau berlanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu, tidak hanya menolong sesaat, ini kisah ini ya, tetapi memastikan bahwa orang itu mendapat perawatan yang cukup, bahkan mungkin dapat saya katakan perawatan yang terbaik. 2 dinar itu bukan uang yang sedikit, ya bukan uang yang sedikit. Ya, dia membayar penginapan. Kasih sejati tidak pernah setengah-setengah, tetapi bertanggung jawab sampai tuntas. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, terkadang kita ingin menolong tetapi tidak mau repot, tidak mau susah, tidak mau terlibat lebih jauh. Orang Samaria ini mengajarkan kita bahwa kasih membutuhkan kesabaran, kasih membutuhkan kesungguhan, dan kasih membutuhkan komitmen.
Lalu yang menjadi sesama kita itu siapa, saudara ya? Siapa yang menjadi sesama kita? Lalu Yesus berkata kepada seorang ahli Taurat ini, menurut kamu, siapa di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok itu? Perhatikan, yang sungguh menyedihkan, ahli Taurat itu enggak mau nyebut orang Samaria, karena saking bencinya kepada orang Samaria. Ini tokoh agama tapi enggak hidup di dalam kasih. Dia berkata seperti ini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan Yesus pun menjawab, benar, pergi dan perbuatlah demikian, maka kamu akan memiliki hidup. Bapak Ibu, Yesus merubah pertanyaan siapakah sesamaku menjadi pertanyaan, apakah kamu sudah menjadi sesama bagi orang lain? Perbuatlah demikian. Jangan cari-cari siapa yang pantas aku tolong. Tapi mari aku mau jadi sesama bagi orang lain. Aku mau menolong siapapun. Ya, tanpa membeda-bedakan. Kasih itu bukan tentang siapa yang pantas dikasihi. Oh, siku enggak pantas, siku enggak usah wes. Iku wae, saudara. Kalau memang kita melihat ada orang yang membutuhkan, kita harus menyatakan kasih sayang kepada semua orang itu. Amin. Kita tidak diajar hanya untuk mengerti perumpamaan ini, tetapi mari kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Latih kepekaan kita, Bapak Ibu ya. Latih kepekaan kita. Dekati orang, beri bantuan. Sekalipun ada pengorbanan, jangan memilih-milih. Ambil kesempatan untuk menyatakan kasih sayang Yesus. Dan yang terutama bawa orang kepada Yesus. Amin. Amin. Bawa orang kepada Yesus. Karena dengan demikian kita boleh menjadi sesama bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan demikian kita membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Sama-sama kita berdiri.